Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Halo teman-teman Humendala semua. Selamat datang di Humendala Talk. Humendala Talk ini merupakan podcast dari Mapala Humendala, yang mana nanti di sini kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan, tentang kepecinta alaman, dan juga banyak hal-hal menarik yang lainnya yang kita bahas di sini. Jadi kebetulan hari ini kita akan membahas nih tentang masalah iklim. Apa sih yang terjadi dengan iklim kita? Ya tentunya di depan mata kita udah hadir nih ya. Iklim kita kayak mana gitu ya. Panas yang berkepanjangan, hujan yang terus-terusan. Bahkan kita tengok di mana-mana banjir nih, apalagi bukan baru gitu ya. Dan sebelumnya saya di sini juga ditemani nih dengan salah satu alumni Mapala Humendala. Nah, yaitu Bang Riko. Selamat datang, Bang. Selamat pagi, Imam. Oke, pagi Bang. Oke, sebelumnya Bang Riko ini dia juga pernah menjadi direktur nih ya, direktur eksekutif Walhi Riau ya Bang ya. Ya. Dan juga sekarang di direktur Paradigma ya Bang ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, Paradigma itu lembaganya seperti apa sih Bang? Paradigma? Ya, kalau Paradigma merupakan satu lembaga kajian, riset dan aksi terkait dengan isu-isu perubahan iklim dan sosial. Dan saat ini memang Paradigma lebih memfokuskan terhadap konsentrasi kita di isu perubahan iklim untuk bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan, dan harapan kita bumi makin baik di masa depan. Oke, itu harapan kita ya Bang ya. Oh, berarti Paradigma juga sering bincang-bincang iklim ya Bang ya? Paradigma. Ya, kita kan lebih banyak konsentrasinya di isu perubahan iklim. Oke. Berarti Abang selama ini juga termasuk jadi pegiat lingkungan nih Bang ya? Hampir separuh. Udah hampir separuh. Kita bergerak di lingkungan dan alam ya. Ya, oke. Nah, bicara tentang iklim nih Bang. Tadi kan juga Paradigma fokusnya ke iklim nih. Nah, jadi mau nanya nih, kira-kira apa sih Bang yang terjadi sama iklim kita saat sekarang ini? Ya, kalau bicara iklim, tentu yang kita lihat itu kan dampak dari perubahan iklim. Nama iklim itu memang dunia memang sudah diciptakan Tuhan, punya karakter iklim ya, bagaimana kita bisa hidup di bumi ini. Nah, kalau bicara iklim, memang kalau kita lihat di tema sekarang ini, memang yang harus kita waspadai itu adalah tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim inilah yang menyebabkan seperti yang kata Bung Imam tadi, banjir, kering, bahkan juga badai dan sebagainya yang terjadi akibat perubahan iklim yang begitu tinggi dan membuat bumi semakin panas. Ini yang harus kita antisipasi sebenarnya. Iya. Nah, begitu ya. Perubahan iklim ini ya tentunya sudah nampak betul depan mata kita. Ya, contohnya orang Pekanbaru nih. Orang Pekanbaru, orang Panam. Siapa sih di Panam itu yang nggak ngerasain panas? Bahkan ada Bang yang bilang di Panam ini katanya setiap orang itu satu matahari gitu. Saking panasnya gitu loh. Dan juga banjir lagi. Belakangan ini ya hujan ya, terus-terusan hujan sampai banjir di mana-mana di Pekanbaru apalagi. Nah, mungkin Bang, apa sih yang menjadi penyebab itu terjadi Bang sampai sekarang ini gitu? Nah, itu dia pertanyaan cukup menarik. Iklim kita ini kan dari awal bumi tercipta kan terjadilah suatu keadaan yang menyebabkan kita bisa tinggal. Nah, perubahan yang terjadi itu memang salah satu penyebabnya itu adalah bumi semakin panas, sehingga bumi menyerap energi dari matahari, terus dari bawah bumi juga melepaskan emisi istilah kita atau panas juga. Nah, tetapi itu tertahan. Kalau kita bahasa sederhananya,
efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu panas diserap, di bawah juga buminya juga menghasilkan panas, tapi tertahan di bumi. Sehingga inilah menyebabkan cuaca semakin panas. Artinya bumi ini semakin kalau melihat periodenya, mungkin ini dikatakan periode tertinggi suhu rata-rata di bumi ini semakin panas. Oh, sekarang ini berarti tertinggi nih Bang ya? Iya, kalau melihat grafik dari sejak eranya revolusi industri tahun 1920 sampai 80, periode sekarang ini lebih panas, 1,5 derajat lebih panas daripada ratusan tahun yang lalu. Oh, meskipun naiknya sedikit Bang ya, itu bahkan lebih membahayakan ya? Bukan sedikit itu. Kalau kita rata-rata saja, misalnya bayangkan persentasi Celsiusnya, derajatnya 1,5 itu bukan kecil angkanya. Oh, itu bukan kecil ya? Bukan kecil. Itu angka yang cukup luar biasa yang bisa melelehkan gletser yang ada di kutub utara dan selatan. Dan juga bayangkan saja kenaikan suhu rata-rata 1,5 derajat ini menimbulkan tadi angkanya kalau bahasa di angka memang kecil. Iya, di angka tapi kecil, dari dampaknya tadi Bung Iman udah bilang misalnya hujan tidak tentu arah, panas begitu juga, sehingga merubahlah siklus kehidupan yang menyebabkan tadi bukan tadi kita hanya bicara sederhana saja ya, misalnya banjir, panas gitu ya. Padahal kan dampaknya itu adalah misalnya salah satunya yang luar biasa itu kan melelehnya kutub utara dan selatan. Nah, jika meleleh itu kan akan menyebabkan tinggi permukaan air laut akan bertambah. Terus juga kekeringan. Beberapa bumi itu mengalami kondisi kekeringan. Salah satu dampaknya adalah kebakaran hutan dan lahan misalnya. Dan itu terjadi di Brazil, di Australia, di Amerika, bahkan di Indonesia sendiri. Terus belum lagi rusaknya karang-karang laut yang menyebabkan ekosistem akan mati. Dan banyak yang ditimbulkan akibat dari angka kecil tadi itu 1,5 derajat tadi. Oke Bang, kalau dilihat angkanya memang kecil ya, tapi dampak yang dihasilkan begitu besar sekali. Sampai bahkan itu bisa makan korban banget Bang ya. Apalagi dalam kekeringan gitu Bang ya. Ya, bukan hanya korban secara mikro, tapi kita melihat dampak ini secara global. Misalnya sekarang salah satu persoalan utama badai semakin banyak. Terus siklus cuaca, misalnya kayak kita ber itu harusnya musim ber tuh musim hujan harusnya. Sekarang ber masih kemarau, masih panas. Dan itu juga akan merubah pola tanam petani dan sebagainya. Terus juga menyebabkan impact yang lain, misalnya isu sosial, isu pangan, isu air, dan isu kekeringan, isu tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat air laut semakin naik tinggi. ya Bang ya. Dan itu kan bukan hanya masalah korban secara kecil, tapi pertanyaan big question kita, masa depan bumi itu gimana jika kondisi ini dipertahankan. Dan kita tahu sendiri hanya satu bumi yang manusia bisa tinggal kan. Iya, di mana lagi, di Mars mau tinggal gitu ya. Nah gitu ya tadi ya. Kita bicara perubahan iklim ini, kita nggak juga ya merasakan panasnya aja gitu. Justru kita harus memikirkan nih. Nah tadi ada kalimat yang bisa kita jadikan refleksi. Bagaimana sih kondisi bumi kita ini ke depannya, kayak mana kita mau tempatkan bumi ini kalau ya bumi kita ini makin panas, makin ini apa segala macam. Ya justru dampaknya itu juga ya kepada petani, kepada rakyat kecil yang punya ladang atau yang punya petani segala macam, itu bahkan ya dampak di sana, dan kita pun harus memikirkan itu juga ya Bang ya. Nah, selanjutnya Bang, saya pernah baca nih Bang soal riset dari PBB katanya yang bahwasannya tahun 2050 mendatang itu ada ancaman kekeringan yang lumayan
besar lah Bang gitu. Nah, kalau kita sambungkan nih Bang saat sekarang ini yang kondisi kita, kebiasaan kita yang kayak gini, kita bahkan banyak mengeluarkan emisi, bahkan karena emisi kita nih bumi makin panas, perubahan iklim makin menjadi-jadi gitu. Nah, kira-kira kalau berdasarkan sekarang tahun 2050 itu akan terjadi nggak Bang yang kekeringan itu? Ya kan masalah kekeringan itu kan salah satu dampak. Iya. Itu di saat cuaca panas ya. Tapi ada juga yang ekstrim, misalnya daerah-daerah kering, daerah-daerah panas, itu malah salju turun. Jadi kan persoalan perubahan iklim ini kan bukan hanya masalah kering. Iya. Misalnya badai dingin. Iya. Kalau negara-negara tropis atau negara-negara panas mengalami badai dingin, itu kan pertama pasti akan mengancam keselamatan mereka yang selama ini biasa hidup di negara tropis, daerah panas, tiba-tiba dingin. Nah begitu juga di negara-negara dingin, bahkan badai panas yang akan muncul. Misalnya kayak Eropa, Amerika, bahkan juga di daerah Greenland sama dengan negara Eropa Utara, itu kan negara dingin itu. Iya, iya. Tapi kan beberapa tahun, 2 tahun belakangan itu kan pernah mengalami namanya serangan panas. Iya. Yang menyebabkan ya tadi ketidaknyamanan dan keselamatan kita terganggu. Kalau bicara prediksi akan terjadi, itu kan kita sudah banyak orang sudah menghitung kenaikan bumi itu semakin apa. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau catatannya emisi kita itu masih dengan kondisi sekarang, itu kan memang salah satu prediksi 2050. Tapi kalau emisi semakin bertambah, malah makin cepat nanti. Itu dia pertanyaan berikutnya. Iya. Artinya itu yang harus kita lihat dan juga harus kita sadar apa itu emisi. Kenapa kita menyebabkan emisi? Nah, sumber-sumber emisi itulah yang harus dikontrol dan kalau perlu itu juga bicara. Kalau kita ini kan baru memprediksikan 2050 dengan kondisi 1,5 derajat. Iya Bang. Harusnya di bawah 1 derajat yang harus menjadi target untuk membuat bumi itu semakin pulih lagi. Kalau hanya 1,5, istilah kita di ekonomi itu baru balannya. Berbalance Bang ya? Bukan balan. Misalnya belum ada untungnya gitu loh. Oh, belum ada untung. Ya artinya prediksi kita bukan hanya untung. Kalau bicara ekonomi ya, akuntansi ya. Bahkan cenderung itu akan potensi rugi akan cepat. Nah, kita aja untuk mempertahankan supaya tidak untung dan tidak rugi saja itu agak berat. Harusnya kan upaya kita itu kan bagaimana kita untung. Kalau untung itu kan bagaimana 1,5 derajat itu harus menjadi ke titik 1 derajat misalnya. Iya, itu berarti langkah kita pengen ke 1 derajat dulu nih Bang ya. Iya, makanya kalau bicara statistik kan kita bicara ke 1 derajat. Iya. Tapi kan bicara nggak sesederhana begitu untuk mencapai upaya seperti itu. Bukan hanya sebatas menanam pohon gitu loh, bukan. Ini harus dilihat masalahnya secara holistik. Kan kalau kita bicara salah satu penyebab utama perubahan iklim itu kan adalah kebutuhan manusia. Iya. Di mana manusia itu membutuhkan namanya sandang, pangan, papan, bahkan juga hal-hal tersier lainnya. Di mana pola konsumsi kita dibandingkan dengan zaman dulu, pola konsumsi manusia modern saat ini itu membutuhkan emisi yang makin besar. Misalnya nggak jauh-jauh, misalnya jumlah manusia sekarang berapa di bumi? Itu berapa banyak ini Bang? Berapa miliar misalnya? Berapa miliar? Nah itu kan butuh makan. Yeah. Nah, untuk makan kan mereka kan butuh lahan untuk dijadikan lahan pangan. Itu baru dari karbo, dan sebagainya. Belum gaya hidup misalnya, mau mobil mewah, mau pakai mobil, pakai transportasi, itu kan juga membutuhkan energi. Nah energi itulah yang menjadi salah satu sumber emisi. Misalnya negara-negara penghasil emisi, kan kalau kita bicara sederhananya begini, setiap negara-negara di dunia ini menghasilkan emisi. Nah emisi itulah penyebab misalnya karbon dioksida naik dan sebagainya yang menyebabkan efek rumah kaca tadi. Nah negara-negara utara itu kan sebagai negara industri. Industri. Industri mereka itu kan sumber emisinya kan dari mana? Dari fosil untuk membangkitkan pabrik-pabrik mereka. Terus mereka membutuhkan apa lagi? Sehingga
negara-negara maju itu kalau kita bilang itu kan negara aneks 1. Negara aneks 1 itu adalah 80% penyebab emisi terbesar di dunia. Bang. Di dunia. Indonesia bagaimana? Indonesia itu memang bukan negara maju ya. Dan juga dalam sumber emisinya kita juga belum negara yang maju industrinya. Tapi Indonesia penghasil emisi terbesar juga. Oh, salah satu terbesar juga, Bang. Salah satunya ya bukan hanya Riau, Indonesia secara nasional. Itu kan penghasil emisi kita kan bukan dari emisinya kita menggunakan mobil atau pabrik, tapi lebih parah itu dari sektor hutan dan lahan. Di mana hutan dibuka, lahan dibuka, hutan itu sendiri kan tahu sendiri tuh sebagai penyimpan oksigen. Sebagai penyerap karbon dioksida kan. Nah, hutan kita dirusak, terus juga menimbulkan emisi baru. Bahkan negara-negara seperti itu banyak, Brazil, Kongo, Indonesia, negara berhutan itu juga menghasilkan emisi. Nah, bayangkan hampir seluruh di dunia itu kan berlomba-lomba menghasilkan emisi. Berlomba-lomba, Bang, menghasilkan emisi gitu ya? Ya, setiap kehidupan kita menghasilkan emisi. Macam kita lah sekarang ini. Ke kampus kapan naik apa? Naik motor. Motor pakai emisi. Ya, itu dia. Maksudnya hampir seluruh kehidupan kita punya emisi sekarang ini. Nah, emisi-emisi itulah yang menyebabkan angka akumulasinya menyebabkan percepatan 1,5 derajat itu semakin naik. Karena CO2 semakin banyak dilepas, oksigennya sedikit. Nah, itu bayangkan. Mulailah sekarang pertanyaan sulitnya. Ini gimana cara menanganinya? Gimana tuh ya? Nah, itu yang harus kita lihat sebenarnya, bagaimana pola konsumsi kita dan juga pola pembangunan kita itu kan harus lebih ramah terhadap emisi harusnya. Tapi kan semua orang pasti tidak mau kalau kami turunkan emisi berarti kami tidak maju. Kami tidak dapat pendapatan dan sebagainya kan. Itu yang susahnya. Padahal pertanyaan berikutnya, manusia cukup egois karena kita hanya mengharapkan kebutuhan kita. Padahal kita punya bumi satu nih. Bumi satu. Kan bukan hanya manusia tinggal di bumi. Banyak yang tinggal di bumi. Itu yang harus kita jawab sebenarnya. Oh gitu ya, Bang. Berarti ya setiap apa yang kita lakukan, entah kita itu makan, bahkan kita mengeluarkan angin aja itu emisi, Bang ya. Ya, tapi kan kalau jangan disederhanakan begitu juga. Kalau namanya makan, angin, kentut itu kan metan itu ya. Jadi jangan seperti itu juga. Ribuan miliaran orang di dunia kentut pun belum signifikan ya. Makanya kita harus cari sumber emisi terbesar itu dari mana gitu loh. Gitu-gitu. Misalnya kayak negara-negara maju tadi, sumber energi emisi kan dari industri sama transportasi. Kalau Indonesia dari mana sumber emisinya? Terbesar ya transportasi terutama itu, Bang. Enggak, saya bilang tadi kan pabrik, dari sektor hutan dan lahan juga ya. Kalau yang grafiknya transportasi dan sebagainya itu untuk kategori sumber emisi nasional kita itu hanya 20% dari mobil, dari pabrik gitu loh. 20%. Yang terbesar kita itu kan dari sektor hutan dan lahan. Terutama kayak Riau misalnya. Kita punya lahan gambut. Lahan gambut itu kan salah satu penyerap emisi terbesar di muka bumi. Dan juga kalau gambutnya rusak, itu juga menghasilkan emisi yang besar juga. Misalnya kayak kasus kebakaran hutan dan lahan itu. Itu berarti mengeluarkan emisi, Bang. Wah, paling besar daripada negara industri. Berarti setiap kan hutan nyerap karbon tuh, Bang ya. Harusnya. Kalau hutan ditebang berarti karbonnya lepas lagi, Bang. Ya, kalau hutan ditebang dia itu kan semacam apa istilah kita tuh kalau bukan hanya karbon ya, tapi oksigennya. Nah kan kalau pohon itu sifatnya seperti apa? Dia mengeluarkan oksigen, juga menghisap CO2. Nah kalau misalnya oksigennya pohon itu ditebang, oksigen nggak ada, terus yang menyerap CO2 itu apa sebagai penyebab emisi terbesar itu? Ya nggak ada lagi, Pak. Nah bayangkan kalau tidak ada menyerap, tentu kan akan bertumpuklah di angkasa itu. Bang. Yang menyebabkan yang lapisan ozon semakin tipis. Kan juga bukan hanya tipis, ozon sekarang sudah bolong-bolong kan. Oke. Nah gitu ya. Jadi ya tadi salah satu penyebab di Indonesia ini yang menyebabkan perubahan iklim itu terjadi ya salah satunya di sektor hutan ya, yang menyebabkan ya penyerapan karbon menjadi kurang ya.
kalau bicara di Riau apalagi ya Bang ya, itu bahkan terbesar tuh kita tengok ya lahan-lahan sawit di mana-mana, pembukaan lahan di mana-mana gitu ya. Bahkan ya lahan kawasan hutan saja itu juga banyak ditebangi Bang ya saat ini ya. Ya kalau kata tadi ini kan nggak sederhana itu ya. Memang perubahan fungsi terjadi. Tapi itu kenapa? Karena orang butuh. Ya butuh karena siapa yang mendorong butuh? Orang-orang yang pengen punya duit itu butuh. Ya kenapa? Kan kita harus, negara kan ada aturan, ada regulasi, dan ada pola pembangunan kan. Ya artinya dalam konteks kita perubahan fungsi dan sebagainya itu kan terjadi faktor pembiaran. Ya pembiaran. Terus juga terjadi faktor salah pembangunan. Bagaimana wilayah-wilayah yang harusnya tidak boleh dialih fungsi dikasih izin misalnya. Nah kalau secara izin kan kita kan bicara legal nih. Ya legal. Ya kalau legal secara aturan kami kan taat hukum, tapi perbuatan dari salah pembangunan tadi, misal tadi Bung bilang kita sudah banyak sawit semua. Iya, banyak sawit, banyak kali sawit. Ya, misalnya sawit tidak salah sebenarnya. Yang salah itu kenapa penataan dan tata kelolanya itu yang tidak diatur, yang menyebabkan kan kalau dari sawit sebenarnya emisi kita itu kan bukan dari kebun sawitnya atau buah sawitnya, tapi pola pembukaan hutannya, yang lahan gambut dijadikan kebun sawit, sehingga serapan sawit itu tidak sebesar kalau gambutnya masih bagus. Gambut masih bagus, ya. Berarti sawit itu juga nyerap karbon ya, terutama Bang? Secara kan mereka organik, pohon ya, tapi kan kapasitas dia dengan ekosistem yang bagus tentu kan tidak sebesar ekosistem bagus. Apalagi tata kelolanya lebih parah lagi. Misalnya dia buka hutan, dia keringkan gambut, dia bakar. Kan itu yang kita larang sebenarnya. Itu yang menjadi masalah. Bukan berkebun kelapa sawitnya, bukan buah sawitnya. Tapi praktik buruk mereka itu yang menyebabkan sumber emisi terbesar kita tadi kita bilang dari hutan dan lahan kan. Itu yang kita lihat. Yang harus kita lihat itu bukan tanaman sawitnya, tapi praktik buruknya yang menyebabkan emisi semakin besar ditimbulkan dari industri ini. Oke. Nah jadi itu ya teman-teman Humendala, di Riau ini emang banyak sawit. Kita emang boleh nanam sawit nih di mana-mana, tapi kita perhatikan lagi kayak mana sih cara kita nanamnya, kayak mana cara kita tata kelola nanamnya. Jangan juga kita tanam sawit itu di kondisi gambut lindung ya Bang ya. Kalau kondisi gambutnya bagus, kita tanam sawit di sana kan sayang sekali. Malahan nanti penyerapan karbonnya nggak maksimal di sawitnya gitu ya. Oke lanjut Bang. Ini kan orang banyak nih Bang bilang-bilang kalau ya kita ceramah tentang iklim di depan dia, tapi dia malahan melawan. Kalau nggak kayak gini, kalau nggak mengeluarkan emisi saya nggak bisa kerja, kalau saya nggak nanam di sini, nggak nebang hutan di sini, saya nggak bisa berladang, nggak bisa dapat duit. Kira-kira cara ngadapin orang kayak gitu ya mana ya Bang? Ya kan kalau kita bicara perubahan iklim itu kan bukan dilihat ini persoalan kelompok atau persoalan orang perorangan, tapi ini adalah persoalan secara nasional dan bahkan global gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kan kita banyak lah caranya, adaptasi, mitigasi. Tapi kan semangat memahami bahwa bumi itu semakin rusak itu sudah sampai nggak framingnya? Nah kalau kita sudah sadar dan paham, tentu kan kita butuh apa nih langkah kolektif, baik itu secara kelompok, perorangan, bahkan secara nasional, untuk berani menurunkan emisi kita. Sehingga kalau kita bicara hal-hal seperti ini kan orang-orang itu yang kita bicara kesadaran dan yang tadi yang Bung bilang tadi itu kalau aturan dan regulasi dan implementasi kebijakan kita mengarah kepada energi ekonomi hijau misalnya, itu kan sama saja bisa digiring semua orang akan ke situ, asal konsekuen dengan kebijakannya dan putusan politiknya. Tapi kan sekarang yang kita lihat ini kan masih banyak lip service.
Rata-rata jangankan dari tingkat kampanye dari Senat aja, kami akan bicara berwawasan lingkungan, kampus berwawasan lingkungan. Itu kan masih tagline. Yang kita butuhkan bukan tagline, yang kita butuhkan aksi nyata. Aksi nyata itu ya nanam pohon, iya. Tapi itu bagi kita itu nggak cukup. Yang kita cukup misalnya sekarang, bagaimana kebijakan berwawasan lingkungan itu menjadi nyawa dan roh dalam setiap arah pembangunan. Bang. Itu akan tertuang di dalam rencana pembangunan, rencana anggaran, rencana praktek di lapangannya bagaimana, sehingga semua orang akan patuh dan taat mengikuti ke situ. Gitu ya. Jadi kebijakan sangat berpengaruh kali Bang ya. Oh, bicara kebijakan juga nih Bang. Berhubung kan kita baru ganti presiden ya. Nah, bicara kebijakan, kira-kira kebijakan tentang dari yang sekarang ini terkait perubahan iklim gimana Bang? Ya, kalau bicara kebijakan, dulu kita punya optimis waktu Indonesia sadar 60% emisinya kan dari sektor hutan dan lahan. Bahkan Indonesia akan membuat kebijakan rencana aksi dengan implementasi voluntary. Volu itu kan forest dan other land use, di mana sektor hutan dan lahan Indonesia akan net emisi di 2030. Artinya kita akan bersih lah. Tidak ada lagi sektor hutan dan lahan yang menyebabkan emisi di 2030. Bahkan menargetkan penyerapan emisi di sektor itu semakin tinggi. Nah, kebijakan sudah bagus. Cuman kan yang kita lihat saat ini, kalau bicara sekarang, ini kan masih dilihat implementasinya itu yang kurang sebenarnya. Misalnya masih dibuka lah Papua itu 2 juta hektar untuk food estate. Karena memang dia bicara Indonesia itu kan kekurangan pangan nih. Padahal akar persoalan pangan akan kurang itu kan salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, kita menyiapkan makanannya dulu, tapi bayangkan kalau besok sawah-sawah itu jika terjadi cuaca ekstrim, di musim dia nanam kering. Kan padi apapun tidak akan hidup. Ataupun hiduplah, tiba-tiba dia mau panen, tiba-tiba banjir besar. Rusuh. Ya kan, yang begitu-begitu yang harus kita lewati. Terus Indonesia juga masih menargetkan transisi energi. Jadi yang banyak dibicarakan rezim saat ini itu kan lebih banyak transisi energi. Transisi kebijakannya. Transisi energi Bang. Padahal itu kan hanya berapa puluh persen. Sumber emisi kita kan 20%, 60% tadi kan dari sektor hutan dan lahan. Kenapa yang 60% itu tidak dibenahi dulu gitu loh? Sampai dia bisa net di 2030. Kalau itu sudah dibenahi, artinya kan kita akan memperpanjang moratorium perkebunan kelapa sawit, memperpanjang moratorium pembukaan hutan baru. Terus yang rusak-rusak itu ditanam diperbaiki. Kan begitu tuh? Bang. Nah, kan itu dilakukan nggak? Ada nggak kebijakan jelasnya? Yang banyak dibicarakan sekarang di COP sekarang ini kan lebih banyak transisi energi, solar panel, kan gitu tuh. Bukan kebutuhan kita. Misalnya lain yang gatal, lain digaruk. Dan berarti kan ada pertanyaan penting, pemahaman pembuat kebijakan atau pemimpin kita terhadap sumber emisi Indonesia itu dari mana sih? Jadi gitu ya teman-teman. Kita bicara iklim dan kita tahu bahwasannya sektor hutan dan lahan ini menjadi salah satu penyebab perubahan iklim terbesar, tapi malahan ketika kita melihat di mana-mana yang dibicarakan itu malahan lain dari situ ya Bang ya. Bahkan lebih ke transisi energi yang saat ini kita masih belum dimaksimalkan. Bahkan yang butuh kita sekarang ini di pengelolaan hutan dan lahan tadi gitu ya Bang ya. Misalnya tadi harus tahu sumber emisi kita itu dari mana, sehingga kita bisa memaksa negara-negara lain juga harus mengurangi emisi terbesarnya. Misalnya negara-negara utara misalnya, yang sumber emisinya itu di sektor industri dan transportasi, berani nggak dia 2030 bisa net emisi begitu? Sehingga semua dunia itu dipaksa menurunkan emisinya. Sehingga percepatan kan harus dipaksa ini, karena kita bicara kan kondisi yang luar biasa. Nggak bisa lagi kita bicara basa-basi, tematik, atau yang ini dilakukan. Memang harus ada effort yang luar biasa untuk mencegah supaya perubahan iklim ini
jangan semakin naik suhunya gitu loh. Iya, Bang. Karena kita menghadapi hal yang luar biasa. Kalau hal luar biasa kita hadapi, tentu kan upaya dan effort kita juga harus luar biasa, mempush. Sehingga terjadilah balance-nya atau keseimbangan. Minimal bumi itu tidak terlalu panas lah di 2050. Yeah. Sehingga kita akan bicara step berikutnya apalagi nih. Nah, tapi kalau melihat kondisi seperti ini, 2050 itu ya tadi salah satu prediksi dari banyak orang-orang keuangan itu kan akan lebih parah dampaknya daripada COVID. Ya, Persoalan perubahan iklim ini dan ini akan menjawab jutaan manusia bukan hanya jutaan manusia bahkan miliaran manusia akan terpapar. Misalnya sekarang kan kita kan bicara dampak tidak langsungnya. Sekarang dunia kan fokus terhadap pangan. Ya pangan itu kan banyak yang gagal. Iya. Karena cuaca ya. Sehingga yang nama manusia itu kan kebutuhan primernya apa? Makan. Pangan. Makan salah satunya. Nah manusia itu bisa bertahan hidup kalau tidak makan berapa hari? 3 hari. Ya misalnya bayangkan itu ada miliaran orang. Apalagi yang terpapar yang paling parah itu tentu kan golongan bawah ya. Iya, Bang. Orang miskin, orang marginal dan sebagainya. Yang hari-harinya udah susah nih. Iya. Apalagi besok kalau semakin sekarang kita tengok salah satu penyebab inflasi kita itu dari mana? Ya dari sektor pangan. Dari kan? sektor pangan. Sekarang harga beras naik. Iya. Semua naik. Nah, kalau udah semua naik tentu kan yang bisa bertahan hidup kan orang yang mampu membeli. Karena dia bisa menstok. Karena bisa ngestok dia banyak-banyak. Ya, karena bahan supply-nya itu kan berkurang. Iya. Dan jika ini terjadi, kan kalau kita bicara rezim saat ini juga bicara kalau pangan ini terganggu, tentu kan politik, sosial, keamanan akan terganggu tuh. Iya, Bang. Ya perang akan Pastinya. terjadi dan sebagainya. Dan dunia tidak akan aman. Itu baru dari sektor pangan. Air contohnya. Air itu kan salah satu juga kebutuhan pokok manusia ya. Iya, pastinya, Bang. Kalau kita makan 3 hari, kalau air 1 hari, 2 hari nggak minum, mungkin kita bisa mati juga. Udah haus sekali dah. Nah, Dehidrasi. Ya artinya air tawar yang di bumi ini juga kan semakin berkurang nih kualitas dan kuantitasnya. Nah bayangkan kalau terjadi kemarau panjang dan sebagainya, ya tentu kan suplai air akan terganggu. Dan ini yang terjadi misalnya gejolak sosial politik yang terjadi di negara-negara Afrika yang sepanjang Sungai Nil. Itu kan Sungai Nil itu kan banyak negara tuh. Iya, Bang. Nah perebutan mereka itu kan perang itu kan karena bagi air Sungai Nil itu. Air bersih ya, Bang. Air bersih. Nah bayangkan ada rencana beberapa negara yang akan mendam Sungai Nil. Ya Mesir dan negara bawah pasti siap turunkan pasukan. Nah kan dan artinya stabilitas sosial ekonomi bahkan juga keamanan jika persoalan iklim ini tidak ditangani, ini akan menjadi pemicu bagaimana terjadi gejolak sosial, dampak keamanan, bahkan juga perang. Perebutan sumber daya ya. Kalau sekarang perang kita itu kan baru perebutan minyak nih sama gas. Ke depan itu kan perang itu kan komunitas tentang pangan, tentang air, tentang udara bersih gitu loh. Bahaya sekali, Bang. Ya pasti bahaya. Ya jadi sebelum kiamat itu datang ya kita dulu lah cakar-cakaran kan merebutkan itu. Gitu ya. Bahaya sekali ya, teman-teman. Ya, kita lihat saja kayak mana sih kondisi kita pas Covid kemarin ya, Covid-19. Itu aja kita udah berebutan ya makanan-makanan di supermarket dan kita juga bisa jadi refleksikan bahwasanya perubahan iklim lebih bahaya daripada COVID-19. Tapi ya kita ngerasakannya bukan sekarang ini ya. Kita ngerasakannya ya beberapa tahun ke depan. Generasi baru kita nanti, anak-anak cucu kita nanti. Dan pastinya kita nggak boleh lah ya membiarkan itu terjadi kepada generasi baru nanti gitu ya, Bang. Dan juga nih, Bang, terkait generasi sekarang, Bang, ya yang saya lihat juga nih banyak juga aksi-aksi nih, ya entah itu menanam pohon dan juga aksi-aksi turun ke jalanan memperingatkan soal wah krisis iklim lagi bahaya nih gitu, climate streak apa segala macam gitu. Menurut Abang itu gimana, Bang? Ya kan sesuatu itu kan harus disuarakan. Dan memang untuk menyuarakan itu kan kita butuh anak-anak muda untuk kan yang memiliki suara itu kan
yang kalian suara itu kan adalah nyawa dan kehidupan kalian nih di masa depan. Dan itu juga harus, ya bukan hanya menyuarakan dan juga menanam pohon dan sebagainya, itu bagus. Tapi yang lebih penting itu kan adalah misalnya semua itu kan semua persoalan ini kan melalui keputusan politik. Iya. Maka kita harus berani menyuarakan dan mendapatkan calon-calon yang tadi saya bilang yang berani melakukan upaya luar biasa untuk bagaimana menyelesaikan akar persoalan. Nah, itu harus terus-menerus kita dorong. Belum lagi kita memantau banyaknya kebijakan. Ya. Nah, kebijakan mana yang menurut kita akan merusak dan mendampakkan, ya harus dilawan dan dicegah. Nah, artinya suara-suara pinggiran ini, kan kalau kita ini namanya pinggiran ya, suara-suara anak muda, suara-suara kaum marginal yang turun ke jalan, ada mogok sekolah, itu kan bagian dari protes. Atau juga nanam pohon, itu juga bagian protes juga sebenarnya. Tapi kan itu nggak cukup dalam menjawab keselamatan bumi. Makanya kita harus berani terus bersuara untuk bagaimana kehidupan kita di masa depan itu harus dijamin dengan keputusan politik sekarang. Jangan kalian gadaikan keputusan politik sekarang yang berdampak terhadap puluhan tahun nanti ke depan, yang dimana kalian yang punya anak, punya cucu, yang akibat dampak keputusan politik atau arah pembangunan saat ini itu berdampak terhadap generasi di masa depan. Dan jika sudah berdampak, tentu kan saya lebih percaya kepada kan ada kata-kata lebih baik mencegah daripada lebih bagus kita mencegah daripada mengobati. Kalau kita prediksi tadi ke pemuka tadi 2050 itu kan memang puncaknya. Itu kan kalau bicara kankernya itu kan ada stadium 4. Stadium 4. Bagaimana cara mengobatinya? Bisa presentasi kemungkinan hidupnya kan kecil. Yes. Nah, makanya jangan sampailah puncak. Bahkan tapi sekarang bukan hanya para ahli-ahli perubahan iklim bukan lagi memprediksikan 2050. Bahkan mereka akan memundurkan. Bisa jadi 2040, 2045. Karena melihat kondisi tidak berkurang-kurang nih 1,5 derajatnya ini. Malah makin naik ya Bang. Makin naik. Sekarang sudah rata-rata sudah 1,54, 1,56. Berangsur-angsur makin naik. Tidak ada upaya yang itu yang upaya turun. Sekarang kan setiap revisi penelitian juga pengamatan terhadap perubahan iklim itu kan akan melakukan sidang-sidang terus untuk merevisi bagaimana upaya yang minimal menjaga 1,5 ini bisa bertahan di 2050 ya. Tapi kan sekarang agak pesimis kita melihat pola global saat ini, di mana tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan upaya manusia di dalam menjaga planet bumi ini. Iya Bang. Nah gitu ya teman-teman. Ini panggilan kali nih bagi generasi muda saat ini gitu. Kita tahu bahwasannya di depan kita iklim udah nggak baik-baik aja. Kita kok yang mimpin lagi nih generasi ke depan. Jadi kayak mana cara kita ngatasi itu gitu ya. Dan juga Bang, kira-kira bagi generasi muda nih Bang, ada nggak Bang saran untuk kayak mana sih caranya generasi muda saat ini ngatasi ya perubahan iklim ini gitu? Ya, kalau kita yang sekarang ini bukan hanya mengatasi, tapi kan bagaimana kalian harus meyakinkan bahwa ini menyangkut memperjuangkan kehidupan kalian. Artinya kalau kita menegur, membuat itu kan artinya orang lain nih yang kita perjuangkan. Sekarang ini yang harus kita perjuangkan kan nasib kehidupan kita di masa depan. Ya, tadi misalnya menyuarakan, menanam pohon, merubah pola hidup, itu harus ditingkatkan. Misalnya yang minimal, tapi yang penting itu adalah mengawal setiap kebijakan jika terjadi kerusakan dari emisi. Nah ini yang harus dicegah. Apakah nanti kalian ke depan jadi pemimpin, minimal pola pembangunan kalian itu jangan lagi seperti pola pembangunan yang sekarang saat ini. Tapi itu kan itu bisa dilakukan kalau upaya dan budaya hidup kalian juga mengarah kepada
green lifestyle. Oh, ya, Tapi kalau tidak hanya green lifestyle ya sama saja semacam kita tagline pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Tapi aksinya nggak ada. Aksi nggak ada, dan sebenarnya kan yang era sekarang ini kan bukan aksi, tapi gaya hidup. Gaya hidup. Kalau aksi-aksi itu kan ya temporary ya, sementara ya. Tapi kalau lifestyle itu kan hari-hari. Iya. Bagaimana kita mengurangi emisi minimal di tataran diri sendiri ya, terus kelompok dan sebagainya. Nah itu jika banyak berkembang, itu akan menyebabkan keputusan politik dan sebagainya pastilah akan menyebabkan itu. Nah green lifestyle tadi pola konsumsi kita dirubah. Misalnya sekarang kalau kita makan nasi janganlah bersisa gitu loh. Karena juga bahan bakunya kan semakin sedikit. Terus kalau bisa juga jangan terlalu rakus melakukan pola konsumsi. Misalnya kalau kita sekarang naik motor sendiri dengan berdua, tentu kan lebih bagus berdua sehingga akan berkuranglah orang yang bawa motor. Lebih bagus lagi memakai angkutan publik. Umum. Tapi kan angkutan publik kan juga kondisi di kota kita kan juga tidak mendukung nih. Nah maka harus dituntut bagaimana pola pembangunan ke depan, transportasi publik itu harus diperbaiki supaya akan mengurangi dampak-dampak penyebab emisi tadi, sehingga kebutuhan kita untuk ke kampus kemana kan terpenuhi nih. Kita ada transportasi yang gampang dan mudah. Iya bang. Kalau sekarang kita naik motor ya tadi ya transportasi publik kita aja ya tidak terkoneksi dan tidak bagus. Padahal kebutuhan pokok kita kan mau kuliah nih. Iya. Mau ya kita harus ke kampusnya harus pakai kendaraan kan gitu. Tapi kalau besok ada transportasi yang bagus ya ngapain kita pakai motor? Kan begitu. Itu salah satu contoh. Nah itu yang menurut kita bagaimana pola konsumsi dan pola hidup itu yang harus terus menerus kita tingkatkan untuk bagaimana kita itu bisa menjadi manusia yang mengurangi dari sumber emisinya. Nah begitu ya teman-teman semua. Ya apalagi bagi para Gen Z nih. Tentunya kita harus menerapkan green lifestyle namanya. Ya kita harus mengurangi emisi yang kita keluarkan juga. Dan juga kita sebagai generasi muda jangan diam gitu. Kita tahu kebijakan-kebijakan yang ada saat ini ya justru malah merugikan kita. Justru malah membuat iklim makin nggak karuan gitu ya Bang. Yes. Nah, kita harus tetap berada di jalan kita harus teguh, kita harus pegang itu, dan juga kita harus lawan itu. Kita harus pantau teman-teman semua. Nah, kalau nggak dari kita sendiri yang mulai, ya dari mana gitu kan Bang ya. Nah, oke mungkin itu Bang bahasan kita saat ini. Terima kasih Bang atas ilmu-ilmu yang sangat luar biasa saat ini Bang. Podcast ini juga kan bisa menjadi inspirasi untuk merubah pola hidup tadi ya. Ya Bang. Nah, gitu. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton Humendala Talk. Nantikan podcast Humendala Talk berikutnya, pembahasan menarik lainnya ya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kami. Sekian dari saya. Salam Lestari.